Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Materi hari ini tentang mata kuliah analisa data organisasi. Kita akan bahas mengenai analisis deskriptif. Mulai konsep, teknik, penerapan, kita akan bahas masing-masing materi tersebut hari ini. Baik, ya kita mulai dari pengertian. Jadi sesungguhnya di dalam materi analisa data organisasi ini salah satu tahap yang penting yaitu merangkum. Selain fokus pada karakteristik dan dipakai sebagai pengambilan keputusan. Jadi ketika berbicara merangkum dan menggambarkan data, nah tentu tujuannya supaya data yang kompleks ini bisa dipahami dengan mudah, supaya jadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Jadi dari data tersebutlah kemudian yang menjadi dasar bagaimana keputusan diambil. Nah, kalau bicara metode merangkum data seperti apa, untuk deskripsi data atau data statistik deskriptif tentu menggunakan min. Min itu rata-rata. Min ini akan menunjukkan nilai tengah dari data. Kemudian ada lagi namanya median. Median ini nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian, itu disebut median. Kemudian ada mode atau modus. Modus di sini dalam statistik bukan konotasi negatif ya, tetapi di sini modus dianggap sebagai nilai yang paling sering muncul. Jadi ingat kalau modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, di antara data tersebut ada lagi data yang namanya range, ada variance, ada standar deviasi. Semuanya itu untuk mengukur sebaran data. Disebut itu sebagai metode. Jadi ke semua metode tersebut fokus pada karakteristik utama dataset. Dia menggambarkan ciri-ciri data tersebut. Dataset maksudnya bagaimana ya? Seperti pusat data dan variasi-variasi data yang ada, yang sudah terkumpul gitu. Kemudian biasanya kalau sudah masuk pada area menggambarkan data, ada tabel dan grafik, tentu itu menyajikan data dalam bentuk yang lebih, ya supaya lebih mudah dibaca aja sih. Enak ngelihatnya begitu karena ada tabelnya, ada grafiknya. Misal ada tabel frekuensi, ada histogram, ada diagram batang, ada pie chart. Ya kayak gitu, itu akan memudahkan dalam membaca data. Kemudian ada visualisasi data. Ya, kalau yang modern-modern mah pakai scatter plot, pakai heat map, pakai dashboard interaktif begitu kan. Jadi sebenarnya visualisasi ini akan sangat membantu untuk kita menemukan pola atau tren atau mungkin anomali yang sulit terlihat dari angka mentah. Dari data tersebut setelah divisualisasi akan sangat terlihat begitu perbedaannya. Misal ada penjualan meningkat di bulan tertentu atau kerugian terjadi pada minggu keberapa, itu sangat mudah terlihat dengan data-data visualisasi tersebut. Dan itu juga membantu mengidentifikasi mana data yang misalnya menyimpang dari pola yang umum, mana yang tidak biasa, mana yang anomali dan seterusnya. Dan itu jelas penting karena setiap distribusi data, mau itu normal, mau miring, mau tersebar luas, mau tersebar sedikit atau ganjil, ya itu akan kelihatan. Jadi kemudian setelah itu, itulah data tersebut itu diambil dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Datanya dirangkum, kemudian dideskripsikan, kemudian data-data itu akan menjadi informasi yang bisa ditindaklanjuti. Misal membuat keputusan strategis berdasarkan, ya tentu kalau sudah bicara data pasti bicara fakta. Jadi di situ kita bicara bukan berdasarkan asumsi, apalagi subjektivitas. Jadi contoh kalau misalnya di perusahaan retail menggunakan grafik penjualan, kemudian untuk menentukan produk mana yang perlu ditingkatkan stoknya dan perlu barangkali diganti, direvisi atau dianalisis kembali mana stok yang paling banyak tidak laku misalnya.
Nah, itu fungsi-fungsi data. Jadi kesimpulannya bahwa dalam metode ini rangkuman dan menggambarkan data itu teknik yang dipakai statistik deskriptif dan kemudian divisualisasi yang pada outputnya ini akan menekankan karakteristik utama dari data tersebut. Jadi hasilnya itu akan menjadi basic atau dasar mengambil keputusan berbasis data supaya organisasi itu bisa lebih tepat, kemudian efisien dan strategis dalam menentukan arah tujuan-tujuan bisnisnya itu. Nah, itu untuk metode fokus karakteristik data dan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian tujuan dari menyajikan data, kemudian tujuan dari mengidentifikasi data, dan kemudian tujuan dari memberikan informasi. Kita ulas satu-satu. Menyajikan data secara komprehensif. Jadi data di sini itu tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka mentah saja, misalnya angkanya 2, angkanya 5, angka 6, tapi dirangkum dengan statistik deskriptif. Tadi sudah disampaikan, di situ minimal ada mean, ada median, ada modus, ada standar deviasi begitu. Kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, dalam bentuk dashboard gabungan kan ya. Digunakan kemudian dikasih gambaran menyeluruh. Nah, apa maksudnya? Supaya semua pihak dalam organisasi itu bisa memahami informasi yang sudah divisualisasi tanpa harus belajar lagi, tanpa harus menggunakan harus menjadi ahli statistik begitu. Kita langsung bisa mengidentifikasi dan bisa memahami data-data tersebut. Kemudian setelah itu, dari data itu kita bisa mengidentifikasi polanya atau tren penyajian datanya. Itu akan sangat membantu bagaimana pola yang terulang, misal penjualan meningkat setiap akhir bulan atau menurun, atau biasa aja datar gitu. Nah, pada tren jangka panjang itu bisa memprediksi bahwa kalau misalnya terdapat kejadian seperti itu, maka pertumbuhan konsumen dari tahun ke tahun itu bisa diprediksi. Itu yang kemudian menjadikan bahwa identifikasi pola yang seperti di dalam data tersebut itu sangat penting, kemudian fungsinya sangat jelas untuk bisa memprediksi dan melakukan perencanaan strategis. Jadi data-data yang disajikan secara komprehensif tadi itu menjadi, sekali lagi, itu akan menjadi dasar analisis untuk lebih bagaimana memprediksi kemudian menganalisis. Baik, ya kalau di dalam data-data set riset itu bisa kita lihat sebagai pola hubungan, pola pengaruh atau regresi, pola deskripsi, pola mesin learning begitu atau forecasting. Itu semuanya bisa diinformasikan. Jadi itu akan sangat membantu untuk menemukan area-area mana yang sepertinya perlu mendapatkan sentuhan langsung yang lebih detail begitu atau intervensi. Misal, kalau misalnya dari data yang terkumpul kita menemukan grafik kepuasan pelanggan menunjukkan penurunan pada bulan tertentu, itu kan bisa kita mengambil tindakan untuk menganalisis lebih lanjut tentang penyebabnya apa, kemudian intervensinya bagaimana, dan pendekatan perbaikannya seperti apa. Jadi minimal ini akan sangat memudahkan pemahaman bagaimana mengidentifikasi pola, kemudian ya informasi-informasi itu menjadi dasar dari pengambilan keputusan berbasis data untuk langkah selanjutnya. Kira-kira seperti itu tujuan untuk menyajikan data secara lengkap begitu. Kemudian jenis-jenis data di sini dibagi 3, kategorik, numerik, sama cross seksi dan time series 4 gitu. Kita lihat satu-satu. Data bentuknya kategori atau label
bukan angka, itu disebut sebagai data kualitatif. Pengkategorian. Tentu gunanya untuk mengklasifikasi objek atau fenomena. Kemudian ya kita bisa kasih contohnya, misal jenis kelamin, laki atau perempuan, warna produk misalnya merah, hijau atau biru. Lalu tingkat pendidikan S1, SMA, SMP, S2, S3 gitu. Jadi ya sesungguhnya kalau data kategori ini fokus pada deskripsi dan klasifikasi, bukan pada perhitungan matematis gitu. Kemudian yang numerik, namanya numerik ya pasti datanya berbentuk angka, bisa dihitung, dianalisis secara statistik, kemudian terbagi menjadi diskrit, angka yang terbatas, kayak jumlah anak dalam keluarga, kemudian kontinu, angka yang bisa memiliki nilai pecahan, kayak tinggi badan, pendapatan, tingkat, dan seterusnya. Intinya fokus pada pengukuran dan perhitungan, dan kemudian analisis numerik. Kemudian untuk data time series, ini data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu. Misal penjualan bulanan selama 5 tahun atau 10 tahun. Itu juga berguna kalau datanya tercover dengan baik, itu gunanya bisa melihat tren, pola, dan perubahan. Misal penerimaan mahasiswa baru, kan itu kelihatan datanya dari tahun ke tahun, berapa yang masuk, berapa yang terima, berapa yang gugur gitu. Jadi kalau disimpulkan begitu, bahwa data kualitatif ini data kategori, kalau kuantitatif data angka, kalau cross section itu snapshot pada suatu waktu, rentang waktu begitu. Time series data berurutan sepanjang waktu. Jadi semua data-data ini akan menjadi dasar penting dalam analisa pasar dan mengambil keputusan yang berbasis data. Nah, itu jenis-jenis data. Selanjutnya ukuran tendensi. Ya, kita akan kembali kepada materi deskripsi tentang mean, median, dan modus nih. Nah, karena tadi mean adalah rata-rata, maka di sini tentu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nanti bisa dilihat, misalnya kalau ada angka 70, 80, 90, maka kalau dibagi 3, karena 70 kelompok kategori, 70, 80, 90, maka rata-ratanya ya 80. Karena angka paling rendah 70, kalau paling tinggi 90, maka angka tengahnya ketika dibagi 3 tetap aja akan dapat 80. Kira-kira seperti itu. Itu rata-rata dari keseluruhan dataset. Kemudian kalau median, nilai tengah, nilai yang berada di tengah data urutan, tapi dia lebih stabil terhadap data ekstrim atau outlier. Jadi kalau misalnya datanya ada 5, kita lihat aja data yang ada di tengah, data-data berapa, 10, 20, 30, 40, 100, maka data mediannya ya 30, ya gitu. Karena ya dia yang berada di tengah. Jadi bukan hasil dari pembagi, tapi data yang ada di tengah antara keseluruhan data gitu. Itu untuk median, nilai tengah. Kemudian modus, ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Jadi fungsinya jelas, moduslah yang akan menunjukkan kecenderungan pilihan atau frekuensi terbesar, tertinggi begitu. Nanti bisa dicari secara mandiri masing-masing contoh, rasanya mudah dan ada rumusnya sebenarnya. Dan kalau menggunakan aplikasi-aplikasi itu biasanya langsung keluar secara otomatis, tinggal diklik centang aja begitu, itu akan keluar mean, median, modus. Nah, jadi intinya bahwa mean ini rata-rata keseluruhan, kalau median nilai tengah, median nilai tengah, atau yang diidentifikasi tahan terhadap outlier. Kemudian modusnya ini nilai yang paling sering muncul. Ketiga data tersebut itu akan membantu kita paham mengenai ciri atau karakteristik utama dataset. Ya, dan lagi-lagi itu akan menjadi dasar dalam analisa untuk mengambil keputusan yang berbasis
data. Kemudian ukuran penyebaran ya, ada range, variance, dan standar deviasi. Istilah-istilah ini sebenarnya bukan istilah yang baru. Kalau mempelajari data-data di dalam statistik ini pasti selalu akan keluar begitu, selain min, median dan modus. Kalau range ini selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam dataset. Fungsinya supaya bisa menunjukkan rentang sebaran data secara sederhana. Misal ada data 5, 10, 7, 12, karena dia adalah range, maka tinggal data yang paling besar 12 dikurang data yang paling kecil 5. Nah, hasilnya 7, dan ya itulah data, itu adalah angka range gitu. Kemudian variance ini juga sebenarnya di aplikasi secara otomatis, tinggal dicentang-centang aja, itu otomatis keluar. Variance sendiri ini rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap mean atau rata-rata. Kalau kalian bingung, kita lihat saja nanti di dataset atau pada saat kalian praktek di aplikasi, mau di Excel ada sebenarnya rumusnya dulu lengkap. Kemudian JSP, Jamovie, kemudian SPSS itu pasti ada varians yang bisa diukur di situ ketika ada datanya. Jadi fungsi variasi ini mengukur seberapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-rata. Jadi itu varians. Rumusnya kalau saya nggak salah ingat itu sigma dalam buka kurung X1 kurang X tutup kurung pangkat 2 per N begitu, jumlah total. Itu nanti bisa dipelajari secara dicari, karena ya rumusnya gitu-gitu aja sih, nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang juga. Kemudian ada standar deviasi, ini ukuran penyebaran. Standar deviasi sendiri ini akar kuadrat dari varians. Jadi fungsinya supaya memudahkan kita memahami, karena kita kan diajak untuk kembali ke satuan asli data begitu. Misal kalau rumusnya standar deviasi itu kan sebenarnya akar dari varians begitu. Jadi kalau akarnya 25, karena 5 kali 5 25, ya pasti poinnya adalah variansnya adalah 5. Jadi itu maksudnya. Jadi fungsinya supaya mudah paham, karena kita akan kembali ke satuan data asli tersebut. Jadi data aslinya kalau dia akar 25, ya data aslinya pasti 5 gitu. Nah, intinya pada materi ini bahwa range ini ukuran sederhana dari sebaran data, varians sendiri ukuran rata-rata dari kuadrat deviasi dari angka rata-rata atau mean, kemudian standar deviasi akar dari varians, yang bisa membantu menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata dalam satuan yang asli. Kembali bahwa ketiga poin ini, range, varians, standar deviasi, penting supaya kita paham bagaimana distribusi data. Kemudian ya ini lagi-lagi akan menjadi dasar dalam analisa statistik maupun pengambilan keputusan berbasis data, apalagi data-data dalam olah data dalam organisasi begitu. Itu sangat penting, range, varian, dan standar deviasi. Untuk melakukan visualisasi supaya memudahkan pengamatan atau analisis dan penjelasan, tentunya kita mengenal ada diagram batang, diagram lingkaran, histogram, sama box plot. Kalau diagram batang ini apa tulisannya kamu klik kalau ada tulisan bar chart, itu pasti diagram batang. Dia menampilkan data dalam bentuk batang, bata lagi. Kemudian yang vertikal atau horizon itu tinggal bisa dipilih, digunakan untuk cuman sekedar membandingkan kategori aja atau kelompok. Misal jumlah mahasiswa fakultas psikologi per jurusan, per fakultas, per universitas, itu akan ditampilkan dengan batang yang berbeda, yang penting jumlahnya beda begitu. Kalaupun tidak sama jumlahnya, ya biasanya dibedakan dengan warna batang begitu untuk menunjukkan karakteristik.
Diagram pie, diagram lingkaran, pie chart sama. Itu membentuk visualisasi lingkaran yang menjadi beberapa sektor tergantung berapa data yang dimasukkan. Jadi setiap sektor atau bagian atau elemen itu menunjukkan proporsi. Biasanya dalam bentuk presentasi itu atau dari keseluruhan data keseluruhan. Kalau histogram itu mirip diagram batang tapi pakai data-data numerik, ada angkanya, dibagi dalam beberapa interval, misalnya jumlah kelas begitu itu. Jadi itu menunjukkan distribusi frekuensi data. Kemudian kalau box plot itu, ya kalau nggak salah ingat itu diagram kotak ya, namanya box ya. Jadi itu sama sebenarnya, hanya menampilkan ringkasan distribusi data. Ya, biasanya kalau pakai diagram kotak itu ada nilai minimum, kuartil, median, maksimum, kayak gitu-gitu. Supaya terlihat tuh sebaran data. Dan kita langsung bisa lihat juga tuh nilai ekstrimnya berapa. Kalau misal kalau di perusahaan itu data organisasi tentang box plot gaji karyawan, nah itu langsung kelihatan tuh. Median rentang gajinya berapa, gaji yang jauh lebih tinggi dan rendah, pendapat itu clear tuh, langsung kelihatan semua. Ya, diagram batang perbedaannya ya dia masing-masing ini. Diagram batang itu perbandingan antara kategori. Kalau diagram lingkaran yang umum dipakai ya proporsi atau presentasi. Kalau histogram distribusinya, frekuensi data yang numerik. Box plotnya itu ringkasan distribusi. Jadi minimal dengan memvisualisasikan baik diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, diagram box plot, itu semuanya bisa membantu mengidentifikasi pola, tren, dan anomali. Jadi ya itu semua bisa menjadi dasar untuk lanjutan ya, dasar-dasar analisis lanjutan untuk mengambil keputusan. Nah, contoh penerapannya ya ini. Untuk kepuasan karyawan dianalisis, untuk usia karyawan distribusinya berapa per 5 tahun misalnya, per 2 tahun, per 1 tahun, dan performa organisasi. Nah itu fungsi-fungsi atau contoh penerapan yang biasa ya umum dilakukan. Kemudian menginterpretasi pola data, kelompok-kelompok data, dan kemudian menarik kesimpulan awal untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah lanjutan untuk dianalisis dan diintervensi. Nah, itu kelebihannya jelas kalau bagus visualisasinya akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian datanya itu bisa disajikan secara ringkas, tentu untuk mendukung bagaimana kita mengambil keputusan awal. Jadi tidak berdasarkan perkiraan, tapi menggunakan data-data faktual. Kekurangannya, nah ini bagian analisis nih, tidak bisa menjelaskan sebab akibat karena baru data aja yang keluar tuh. Kemudian kekurangan yang kedua itu terbatas pada deskripsi saja, hanya bisa dideskripsikan. Kemudian kekurangan yang ketiga, tidak untuk memprediksi. Kenapa? Karena ini untuk memberikan perlakuan. Jadi prediksi-prediksi apapun di kemudian ke depan itu bukan peruntukan untuk hasil dari visualisasi ini. Tapi dari sini kita bisa mengambil keputusan-keputusan sementara untuk dianalisis kembali gitu. Selanjutnya ada 3 kesimpulan yang bisa diambil bahwa analisa deskripsi ini penting sebagai analisa dasar, kemudian dipakai dalam berbagai bidang organisasi. Ini langkah awal sebelum analisis inferensial. Jadi inilah kenapa disebut sebagai tidak dapat memprediksi, karena memang ini sebagai dasar analisis. Nah, penting ya, sangat penting sebenarnya, karena sebagai dasar analisis namanya ini akan memberikan gambaran umum tentang data sebelum dilakukan analisis yang lebih kompleks. Data dari dasar analisis ini kemudian itu sudah menyediakan tentu informasi dasar seperti rata-rata, median, modus, distribusi, visualisasi. Jadi pada tahap itu
analisa lanjutan sudah bisa dipahami karena sudah ada karakteristik dari data awal. Ini data-datanya sudah teruji kok, maksudnya sudah banyak yang pakai di bisnis, kayak melihat tren penjualan, perilaku konsumen, performa produk. Kalau di kesehatan bisa menganalisis data pasien untuk menemukan pola penyakit begitu. Kalau di pendidikan bisa mengevaluasi nilai-nilai yang sudah ada, nilai ujian misalnya, dan melihat distribusi prestasi, itu bisa. Kalau di pemerintah ya tentu data-data demografi bisa dipakai untuk perencanaan kebijakan, bukan untuk memprediksi tapi merencanakan kebijakan-kebijakan lanjutan gitu. Jadi itu kemudian ya tentu karena ini informasi dasar, ini kemudian harusnya bisa menjadi dasar atau pijakan bagaimana menganalisis inferensial, misalnya uji hipotesis, regresi, memprediksi. Jadi kalau kita paham pola awalnya, peneliti bisa menentukan metode inferensial yang tepat. Contoh kalau misalnya sebelum melakukan uji hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, data dirangkum, kemudian dengan statistik deskriptif ini kita akan menganalisis itu sebelum melakukan uji hubungan gitu. Jadi poinnya bahwa analisis deskriptif ini fondasi analisis data yang fungsinya menyajikan gambaran awal, kemudian bisa mengidentifikasi pola dan menjadi dasar untuk analisis inferensial. Jadi jelas kalau tidak ada tahap ini, tahap tentang deskripsi, jadi pengambilan keputusan yang berbasis data itu resikonya tidak akurat aja karena tidak ada data awal yang kita analisis, kira-kira begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.